Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi peserta bootcamp Indonesia Bootcamp. Saya senang sekali bisa hadir hari ini diundang oleh Mas Frans dan teman-teman. Mas Keke apa ya? Oh siap. Keke kemarin kayaknya udah lama nggak ketemu ya? Ya, 17 jam. 18 jam gitu. Ya hari ini betul-betul ini di dalam hidup tuh ada yang pertama selalu, dan ini yang pertama kali saya duduk sama-sama teman-teman di bootcamp. Terima kasih sudah memilih hotel ini karena saya kenal baik dengan yang punya hotel ini. Dan Diskonnya? satu kamar gratis. Ini juga kecelakaan di hotel ini. Tapi nanti kita cerita di lain waktu chatting. Hari ini saya diminta bicara mengenai vision dan mengenai bagaimana caranya kita realize vision itu. Konsepnya yang sudah teman-teman lihat di sini adalah big vision, empty wallet. Apa itu big vision, empty wallet? Big vision, ya ini saya terinspirasi ada satu website dari salah satu artis Bollywood yang selalu punya ide besar, punya ide yang cemerlang tapi kantongnya kosong. Dan kita banyak sekali entrepreneur-entrepreneur di Indonesia yang idenya cemerlang, idenya gemilang, idenya besar, tapi nggak punya uang. Dan akhirnya banyak orang yang berada di posisi ini. Ini suatu ironi, ini suatu kenyataan pahit, tapi ini adalah fact and reality of life. Bahwa kadang-kadang ide doesn't bring you the glory, ide tidak akan memberi wealth atau kekayaan, tapi tentunya banyak kiat-kiat lain. Nah ini konsep yang saya coba bawa hari ini. Gimana jadi orang kaya? Tadi Frans nakal sekali. Saya ini ada asrofnya apa? Saya harus pakai telepati atau ada trik? Nah, gimana? Jangan di tombol yang mana ini? Tarik ini. Tarik jenggotnya kali. Gimana jadi orang kaya? Ya ini banyak pertanyaan yang saya kadang-kadang setiap kali hadir di ini di bootcamp pertama kali, tapi kalau hadir di seminar wirausaha atau sharing, mentoring itu selalu pertanyaannya hampir 9 dari 10 orang yang saya temui, terutama dari kaum muda, gimana sih caranya jadi orang kaya dan gimana jadi orang super kaya? Bagaimana how to get there gitu. How an average Joe can be a billionaire Joe. How Mr. Usual Frans become a billionaire Frans yang seperti sekarang. How Mr. Dukun Keke bisa menjadi billionaire Mr. Keke yang seperti sekarang. Nah ini saya akan sedikit share suatu pemikiran saya, bermulai dari kegalauan dan kekhawatiran yang saya hadapi di masa saya menjadi profesional, krisis, PHK, sampai menjadi pengusaha. Jadi ini suatu konsep, dan this is not the gospel. Ini bukan Bible, ini bukan kitab suci, tapi ini adalah reflection daripada pemikiran-pemikiran saya. Nah kalau kita lihat tarik jenggot. Yang penting itu bukan menjadi orang kaya. Sebetulnya tadi saya masuk, saya agak malu-malu sedikit waktu Mas Frans menyebutkan distinctions yang banyak orang sering melakukan suatu linkage atau suatu, kalau bicara deskripsi Sandi Uno selalu ditranslasikan sebagai seorang pengusaha sukses dengan peringkat dan kekayaan. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah apa kontribusi kita kepada sesuatu yang kita stand for, sesuatu yang kita betul-betul perjuangkan.
apa yang kontribusi yang ingin kita berikan kepada orang banyak, kepada society, kepada dunia, kepada orang sekeliling kita. Manfaat apa yang ingin kita tinggalkan? Legacy apa yang kita ingin tinggalkan? Karena pada suatu saat jumlah peringkat itu atau jumlah kekayaan yang ada di bank yang nggak pernah kita hitung juga, atau jumlah sahamnya, net worth-nya yang kita nggak pernah hitung akhir tahun seperti apa, itu nggak akan begitu memotivasi kita lagi. Tapi yang akan mendrive kita adalah impact yang kita mau tinggalkan, atau legacy yang kita mau tinggalkan, atau contributions yang dapat kita akan berikan kepada komunitas di sekitar kita. Contohnya Soichiro Honda. Apa legasinya dia? Apa dreamsnya dia? Apa visionnya dia? Buat Soichiro Honda, bukan peringkat kekayaan di Jepang, bukan jumlah uang yang dia miliki, jumlah yen yang dia miliki, tapi dia bermimpi, bervisi bahwa personal mobility for everyone, di mana orang tiba-tiba bebas mencapai dari poin A ke poin B, mencapai suatu kemudahan dalam bertransportasi. Semua orang bisa punya mobil sendiri. Honda bermimpi bahwa mobil itu becomes affordable, bisa dimiliki oleh setiap manusia, ya bukan hanya orang Jepang, tapi orang di seluruh dunia. Ini visinya dia waktu dia memulai usahanya sebagai membuat mobil. Waktu itu selalu diketawain gitu. Kalau di Amerika mobil Honda itu selalu di mobil yang paling kualitasnya paling rendah, karena memang dia mencoba membuat Honda ini yang paling murah, karena visinya dia itu adalah personal mobility for everyone. Steve Jobs. Untuk Steve Jobs is computer for the rest of us. Jadi untuk Steve Jobs, bagaimana komputer yang tadinya barang mahal, barang langka, yang gedenya segede ruangan ini bisa dikecilkan menjadi kebutuhan semua orang, untuk membantu kerja, untuk meningkatkan efisiensi, untuk mendorong terjadinya suatu optimalisasi daripada kehidupan kita sehari-hari. Itu mimpinya dia. Dia nggak pernah bermimpi pada hari ini Apple, perusahaan Apple yang dia dirikan, dia tinggalkan, dan dia kembali lagi itu ternyata pada hari ini lebih besar market kapitalisasinya atau kapitalisasi pasarnya dibanding Microsoft, saingan terbesar. Untuk Tony Fernandes, untuk Tony Fernandes adalah bukan dia ingin menjadi seorang selebriti atau seorang yang paling kaya di Malaysia. Sekarang dia orang nomor 12 terkaya di Malaysia. Tapi mimpi dia adalah bagaimana membuat traveling atau air travel becomes affordable to all Malaysians. Dulu kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Singapura itu kalau naik pesawat bisa $300-400. Dengan konsep yang dia kenalkan, Air Asia, dia tidak memikirkan vision lain, tapi vision bagaimana itu menjadi affordable. Tiba-tiba dari Kuala Lumpur ke Singapura sekarang bisa hanya $15 atau $15 Singapura, yang betul-betul nggak pernah dipikirkan sama orang. Itu visionnya dia. Ini dia. Ini dia. Bang. Saya cukup kenal dengan orang itu. Nggak salah iklan bangun kopi. Apa visinya dia waktu dia memulai usaha? Apa keinginannya dia pada saat sekarang usianya bertumbuh ke depan? Visinya adalah dia ingin Indonesia setara. Ingin bahwa dalam suatu kontradiksi bahwa Indonesia punya potensi sumber daya alam, punya potensi sumber daya manusia, dan punya potensi yang lain-lain, Indonesia masih diragukan, masih tidak dianggap setara. Nah, yang mendrive seorang Sandiaga Uno pagi-pagi itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia setara. Setara antara realitas potensi dan setara terhadap sumber daya alam. Nah, kalau dia termotivasinya itu peringkat atau jumlah kekayaan yang dia miliki,
dia nggak akan ada di sini hari ini. Dia lagi akan kejar deal-deal yang lain yang dia akan buat dan dia akan dapat. Dia akan coba beli lebih banyak tambang batu bara, dia akan coba lebih banyak membeli perusahaan lain dan mencoba melakukan financial engineering. Tapi karena keinginannya untuk membangun Indonesia sekarang, ya dia hadir di sini karena saya yakin, saya atau dia yakin bahwa the next billionaire itu ada di dalam ruangan ini. Nah, apa yang kita pelajari dari 4 contoh tadi, bahwa you chase the vision, not the money. Visinya dulu gitu. Tadi kan kita bicara mengenai big vision, empty wallet. Tapi kalau visionnya itu sudah terdefinisi dengan baik dan kita setia terhadap definisi itu, insya Allah uang yang akan menghampiri kita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki vision itu, memiliki impian, kontribusi, impact kepada society, kepada orang lain, the money will follow. Uang yang akan mengejar-ngejar kita. Seperti nanti kita lihat di beberapa contoh-contoh yang nanti saya akan berikan. Kalau kita sudah berhasil mencapai pada satu posisi yang membuat vision, membuat dream, membuat impact kepada masyarakat, kontribusi dan lain-lain, nanti akan kita lihat impact-nya sehingga mereka menjadi seorang yang sudah tidak lagi mengejar empty wallet itu, tapi money will follow. Kedua adalah siapa yang ada di belakang kita. Who's got your back? Setiap orang yang sukses pasti ada orang di belakang yang menginspirasi dia. Setiap orang yang memiliki mimpi pasti mencari source of inspiration. Nah, itu kita mesti cari di dalam diri kita sendiri. Siapa yang menginspirasi kita, siapa yang ada di belakang kita. Bisa istri kita, bisa pacar, bisa bekas bos kita, bisa juga pemimpin dunia. Nah, ini yang harus kita cari, soul searching. Siapa yang ada di belakang kita. Now, how to make a billionaire? Karena saya nggak ngomong mengenai menjadi jutawan di sini, tapi menjadi miliarder, menjadi billionaire. Gimana caranya menembus glass ceiling atau glass ceiling itu, rumah-rumah kaca yang membatasi kita bahwa kita hanya ada di posisi ini. Nah, how to become a billionaire? Example nomor 1, Steve Jobs. Sekali lagi, karena saya bawa Steve Jobs dibuang ibunya, ia dirawat oleh keluarga yang kelas menengah ke bawah. Bapaknya tidak lulus SMA, ibunya tidak lulus kuliah. Bagaimana seorang anak dari keluarga biasa-biasa bisa menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia? Mari kita lihat cerita yang mengawali kesuksesan daripada Steve Jobs. Ternyata ada 2 orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan Steve Jobs, David Packard dan Bill Hewlett. Saat mengerjakan pekerjaan rumah pada kelas 2 SMP, Steve Jobs membutuhkan sebuah chip dan hanya diproduksi oleh HP. Keesokan harinya Steve Jobs membawa chip yang dibutuhkan oleh kelompoknya. Teman-temannya pada bertanya, dari mana kau dapat chip ini? Jawab Steve, dari Bill Hewlett. Bagaimana caranya kontak Bill Hewlett? Dan kamu apa kenal atau tidak sama Bill Hewlett? Saya telepon dia. Bagaimana caranya tahu nomornya Bill Hewlett? Ada tuh di Yellow Pages. Simple answers, simple approach. Saya telepon dia, saya telepon Bill Hewlett. Saya bicara 20 menit. Bukan hanya saya dapat chip itu, tapi saya mendapat tawaran summer job dari Hewlett and Packard, the first Silicon Valley billionaires, David Packard and Bill Hewlett. Jadi ini adalah bukti suatu ide yang sangat simpel bahwa kita bisa menembus batas kalau kita mau. Bagaimana kita mencoba mengkontak orang-orang yang sebetulnya selama ini serasa tidak approachable. Ternyata gampang, buka Yellow Pages, dapat nomornya, atau sekarang ada internet, dari nomornya hubungin email mereka,
impress mereka, tiba-tiba mendapat waktu 20 menit dan akhirnya bukan hanya mendapat chip tersebut, tapi juga bisa mendapatkan sama job. Berikutnya Atari. Ini mungkin you guys are growing old, nggak ada yang kenal Atari kan? Ada yang kenal Atari? Saya dulu waktu main video game itu, video gamenya Atari, tapi sempat hilang. Pada saat umur 17 tahun, si Steve Jobs ini datang ke kantor Atari dan mengemis pekerjaan, nggak dikasih. Dia tunggu di depan kantornya berhari-hari sampai satpamnya menyerah dan pergi menemui Nolan Bushnell, seorang bilioner yang menggawangi Atari. Dia berkata, "Bos, ini ada anak kecil mau minta kerja di depan." Bushnell bilang, "Suruh dia masuk." Akhirnya dia masuk. Bushnell tanya kepada Steve, "Mau apa kau?" "Saya mau kerja." "Bisa apa kau?" "Saya tidak bisa apa-apa." Jual tau. Tapi dia nggak bilang, "Saya tidak bisa apa-apa, tapi saya mau kerja." Kata-kata kuncinya adalah mau. Saya mau kerja. Akhirnya Steve Jobs menjadi personal assistant, asisten pribadi dari Nolan Bushnell, dan kemanapun Bushnell pergi dia bawain tasnya Bushnell dan dia belajar dan memulai suatu hubungan yang sangat-sangat intim dengan Nolan Bushnell. Nah, jadi kalau kita lihat, Apple punya dua ayah angkat. Ayah angkat yang sebelah kiri, Bill Jewell and David Packard, jago-jago hardware terbaik di dunia IT mereka yang buat. Dan di sisi kanan ada Nolan Bushnell. Steve Jobs dan Steve Wozniak bisa tumbuh berkembang karena memiliki dua ayah angkat. Dia tidak tumbuh dengan sendirian. Mereka punya mentor. Wozniak dan Jobs itu punya mentor, dan mentor itu merupakan 3 orang terpenting dalam industrinya. Steve Jobs masih muda, tapi karena kemampuannya mengakses 2 ayah angkatnya atau 3 ayah angkatnya, satu jago di hardware dan satu di software, you know where Apple is now. It's the biggest company in the world, even bigger than Microsoft. Example nomor 2. Wah, ini cantik juga ya. Tambahnya ini. Coba mundur lagi ya. Trans. Cocok ini. Oke, cukup. Nanti pertanyaan. Oke. Ini udah kelihatan sekali gitu. Tony Fernandes, AirAsia.com. Rupanya aja udah mirip. Pesawatnya aja udah mirip, desainnya udah mirip. Ini contoh asli dari ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita udah tahu. Jadi kita udah bisa tahu siapa di belakang Tony Fernandes. Tony Fernandes, atau dipanggil sekarang Datuk Tony Fernandes, dalam waktu singkat bisa mentransformasi dunia penerbangan, bukan hanya di Asia tapi di dunia. Dia bisa memberikan suatu alternatif terbang dari Kuala Lumpur ke Paris hanya dengan uang kurang dari $250. Perusahaan yang dia beli ini hanya dengan $1 karena perusahaannya bangkrut. AirAsia waktu dia beli itu, dia beli dengan $1. Dia poles, dia cantik, dia lobby pemerintah, dia mendapat terminal baru, terminal low cost di KLIA, dan akhirnya dia bisa menjadikan ini menjadi suatu fenomena yang sekarang semua orang mengeringkan dahi bahwa seorang Tony Fernandes dalam waktu yang relatif singkat bisa naik ke anak tangga yang begitu tinggi, relatif dengan sedikit sekali ide yang grand atau apa, tapi vision yang jelas dan eksekusi yang baik. Nah, kalau kita lihat siapa orang di balik Tony Fernandes, ada yang bisa jawab? Richard Branson. Dia pernah kerja untuk Sir Richard Branson di Warner Music dan berada di industri musik yang sama yaitu musik. Dan dia mendapat inspirasi ayah angkat dari Richard Branson.
sekali lagi membuktikan bahwa setiap ada orang yang sukses, pasti ada yang menginspirasi dia, pasti ada yang menjadi ayah angkat. Nah ini IBC adalah Indonesian Bootcamp. Contoh ketiga saya ini bukan hanya menginspirasi kami di Kadin, tapi terlebih dia menginspirasi saya. Dalam 6 bulan terakhir saya kenal, saya sekarang mulai ikuti, saya minta tim saya research dia dan saya ingin tahu apa rahasia sukses dia. Ini asli mobilnya dia dan saya lihat sendiri ada di garasinya dia. Ini mobilnya dia atau mobilnya si Pipin ya? Ya, tapi nggak apa-apa lah, ini mobilnya dia. Dan ini adalah presiden furniture.com. Silakan berdiri, Mas Ponco. Aku ini si kepala sapi. Itu pekerjaan dari Ponco Sugierno. Saya izin ya, saya ingin baca karena ini inspirasi saya sendiri. Ini tulisan dengan terus terang tulisan yang membuka hati saya, jadi saya akan membaca sebagai the first person atau I. Ini Ponco Sugierno. Ketika saya kecil, saya adalah seorang gembala sapi di suatu desa bernama Kagungan Ratu. Saya suka nama desa itu. Sebuah desa yang ada di daerah Tulang Bawang, Lampung, daerah transmigrasi. Dari kecil sebelum sekolah sampai SMA saya mengembalakan sapi. Di saat saya berada di padang rumput bersama 11 sapi saya sering berpikir, kalau besar nanti aku jadi apa ya? Masa selamanya aku jadi gembala sapi? Angan-angan saya sering berubah-ubah. Kadang saya berpikir ingin jadi dokter. Kadang saya berpikir ingin jadi musisi. Kadang saya berpikir jadi seorang pengusaha seperti Sandiaga Uno. Oh salah. Itu karena saya modifikasi itu tadi dan download. Dan lagi-lagi itu hanya keinginan. Tapi keinginan itu terus ada sampai SMA. Dan cita-cita itu terus tidak menentu. Tapi kali ini keinginan untuk menjadi musisi sudah hilang. Karena skill musik saya nggak bertambah-tambah. Maklum hidup di desa. Sambil bekerja sebagai seorang administrasi dan merangkap keuangan, saya juga membuatkan website buat perusahaan yang saya gratisi. Dan saya juga membuat website saya pribadi yang berisi gambar-gambar mebel kejadian di tahun 2000 sebelum bulan Mei. Dalam waktu seminggu, website saya online kan, saya mendapat kontak dari Italia. Wah, saya sembunyi-sembunyi dengan orang perusahaan menjemput calon buyer tadi bersama teman saya yang satu ide di perusahaan. Ternyata nggak deal, gagal. Tapi saya sudah senang karena pernah mendatangkan orang Eropa melalui web saya. Selain saya jadi karyawan dan punya web sendiri, saya juga menerima jasa pembuatan website. Dan saya terlena dengan pekerjaan itu dan fokus saya untuk memasarkan barang di website saya sendiri membengkalai selama 5 tahun. Saya tidak lagi mendatangkan calon pembeli dari website saya karena saya tidak concern mungkin ya. Hingga pada awal tahun 2005, saya dan teman-teman di PHK dari kerjaan. Ini yang menginspirasi saya karena saya juga pernah di PHK di tahun 1998. Eris Nugroho dan Ponco Sugierno menemui suatu titik balik, dan titik baliknya tersebut adalah begitu dia di PHK. Begitu dia di PHK, dia mendapatkan suatu second wave atau suatu titik picu untuk mengkatapult dia menjadi seorang pengusaha. Dan akhirnya cerita singkatnya Presiden Furniture.com lahir dan tambah maju sampai sekarang. Saya pernah hadir di workshop dia di Jepara. Ternyata dia sudah memperkerjakan
30 pengrajin furniture, dan tiap pengrajin furniture itu memiliki 25 sampai 50 karyawan. Kalau di total ada 1.500 karyawan. Simple idea. Vision to impact. Apa visionnya? Keluar dari ngangon sapi. Apa impactnya? 1.500 orang sekarang ada di bawah Pojok Sudirman. Siapa di baliknya? Itu pabrik Pak Ponco. Saya sudah hadir. Ini mobil-mobil kami ke sana 2 minggu yang lalu. Ini kursi-kursi bukan mau nonton saya lagi visit. Ini kursi-kursi emang ada di situ. Yang dijemur. Lagi dijemur atau lagi menunggu pembeli. Tapi ini workshopnya dia, dan saya terus terang impress. Tepuk tangan untuk Mas Mas. Orang di belakang dia tidak lain dan tidak bukan Pak Keke. Mana Pak Keke? Pak Keke silakan. Example nomor 4. Loh, kok dia lagi? Sandiaga Uno dan Sarah Toga. Ini kisah saya sendiri. Kamu ini? Saya di PHK juga, sama seperti Pak Ponco. Di PHK tahun 97, 98 waktu krisis. Saya waktu itu tidak memiliki pilihan banyak. Akhirnya mendirikan usaha dengan kawan sahabat saya dari SMA, Pak Rosan. Dan singkat cerita, kita memulai usaha karena pada waktu itu kalau saya mengajukan lamaran kepada 10 perusahaan, yang nolak itu ada 15 perusahaan. Bisa, saking gawatnya keadaan. Jadi ada perusahaan yang belum dilamar aja udah menolak duluan. Nah, ini merupakan titik nadir dan titik balik daripada kehidupan saya. Dan saya rasa kalau kita trace back ke belakang, ya memang ini merupakan second win atau momentum yang dimiliki sama oleh saudara saya Pak Ponco Sudirman. Dengan kegigihan, kebulatan tekad, akhirnya diputuskan untuk mandiri secara keuangan, menjadi seorang entrepreneur. Dari ruangan 4x5 di Bilangan Kuningan menyewa 4 orang yang bekerja di grup kami waktu itu. Kami mengerjakan sendiri, ya office boy juga, ngetik juga, mengonsep sendiri proposal kepada klien. Sebagai messenger juga kita antar dan kita tunggu. Sekarang usaha kami sudah alhamdulillah dalam 12 tahun terakhir sudah bisa bertumbuh dan berkembang. Dan grup kami sekarang bukan hanya 4 orang, tapi sudah ada 20.000 karyawan yang kita. Ini mungkin istilahnya nggak setragis Ponco dari ngangon sapi ke Presiden Furniture Telkom. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah ada benang merah di mana vision membawa impact, dan pada satu saat kita ada di posisi tersebut, kita tidak boleh lengah, karena kalau kita lengah kita akan kehilangan kesempatan tersebut. Your chance can only happen once. Kalau kita kehilangan chance itu, it will never come back. Jadi itu mesti kita selalu siap, begitu kesempatan itu datang harus kita raih. Siapa di belakang Sandi Uno? William Surajaya. William Surajaya ini mentor saya. Sama seperti Steve Jobs, saya juga merengek-rengek kepada William Surajaya. William Surajaya, saya perlu Om William, panggilnya Om. Itu saya pegawai rendahan di Astra. Dia begitu menginspirasi saya, karena waktu dia membuat visi dan misi daripada Astra itu tidak pernah terbetik kata bahwa Astra itu harus menjadi perusahaan yang profitnya paling besar. Astra harus menjadi perusahaan yang revenue-nya paling besar. Astra harus menjadi perusahaan yang nomor sekian di Indonesia. Tapi misinya dia pertama ini yang betul-betul menggugah hati saya. Visi Astra pertama adalah menjadi aset bangsa. Bangsa yang terpikirkan oleh dia dulu. Sebelum dirinya sendiri, dia pikirkan orang di sekitarnya.
itu konsep disebut sebagai -1, di mana ada suatu kepedulian kepada orang-orang di sekitar. Saya ingat pengalaman saya di tahun 97-98, ini tidak akan pernah saya lupa. Waktu itu saya mentor kepada dia, setiap Sabtu saya dikasih waktu setengah jam untuk makan siang sama dia. Dan pada saat itu kerusuhan terjadi, di mana mulai terjadi bakar-bakaran, dan salah satu kantor dia di Tanah Abang itu ternyata daerahnya itu mulai dimasukin penjara dan mulai ada bakar-bakaran di situ. Ada putusan dari kantor tersebut datang melaporkan ke kita waktu kita lagi makan siang, menyatakan bahwa kita harus berterima kasih, alhamdulillah kepada Tuhan, puji Tuhan, bahwa di sekitar kita ruko-ruko dan toko-toko dan kantor-kantor di sekitar kita habis terbakar dan dijarah. Tapi berkat mungkin pahala dan kebesaran hati Om William, kantor kita satu-satunya yang tidak dijarah, kantor kita satu-satunya yang tidak terbakar. Jadi ini kita perlu rayakan. Saya ingat sekali mukanya Om William begitu memerah. Bukannya dia senyum, bukannya dia bahagia, tersenyum bersama-sama stafnya yang melaporkan ke dia, tapi dia mukanya memerah, menahan amarah. 1 menit dia diam, dia bilang, dia geleng-geleng. Kalian itu betul-betul keterlaluan. Tetangga-tetangga kalian itu rumahnya tokonya terbakar dan lain-lain, dijarah. Bukannya kalian membantu mereka, tapi kalian mensyukuri bahwa kalian masih memiliki kantor. Kalian harus pikirkan mereka. Bukan kita harus mengucapkan sebagai sesuatu yang kita syukuri, tapi ini adalah suatu panggilan agar kita melakukan yang lebih buat komunitas di sekitar kita. Jadi yang terbetik di pikiran dia itu bukan mensyukuri dulu kantornya itu tidak terbakar atau tidak terjarah, tapi yang dipikirkan adalah orang sekitarnya. Nah, ini adalah visi dan keseharian dari William Sujaya, betul-betul menurut saya menjadikan saya betul-betul terbuka, dan begitu saya memulai usaha dan mulai meningkatkan usaha kami, impact kepada society atau menjadikan Indonesia lebih baik, menjadikan Indonesia yang setara itu menjadikan suatu motivasi yang buat saya lebih penting daripada membuat perusahaan kita lebih besar, lebih memiliki profit yang lebih tinggi dan menaikkan peringkat daripada perusahaan kami dalam kancah perekonomian Indonesia. Apa konsepnya? Nah, sekarang kalau kita lihat sudah ada tadi example, pasti ada konsep dari pelajaran-pelajaran atau example yang ada di atas. Ternyata satu adalah apprenticeship, atau sering kita sebut sebagai mentorship. Kadang-kadang lebih simpel lagi disebut sebagai nempel. Konsep daripada nempel ini atau apprenticeship pernah diberikan juga oleh Abdurrahman bin Auf, di mana beliau nempel kepada pedagang lain. Beliau belajar kepada pedagang lain. Nabi Muhammad juga Shallallahu Alaihi Wasallam juga menempel kepada pedagang-pedagang lain yang lebih sukses. Lama-kelamaan pedagang-pedagang lain itu bisa memberikan pelajaran dan inspirasi kepada kita yang junior. Jadi saya percaya konsep mentorship, konsep apprenticeship, dan konsep sponsoring itu adalah konsep yang tidak terpisahkan agar seorang bisa naik kelas dari jutawan menjadi miliarder. Mentor atau guru pembimbing betul-betul dibuktikan. Kalau kita belajar di sekolah tanpa guru, kita akan sulit sekali belajar matematika misalnya. Tapi karena ada gurunya, kita akan sangat mudah belajar matematika. Bisnis juga seperti itu. Kalau kita nyoba kepentok-kepentok, pasti akan sulit. Tapi kalau kita memiliki mentor, kita memiliki komunitas seperti bootcamp ini, yang ada beberapa mentor di sini, akan terasa lebih mudah untuk tentunya bertumbuh dan berkembang. Kunci apprenticeship itu apa? Karena nggak gampang untuk mendapatkan apprenticeship. Susah sekali gitu, kita ketok pintu ke Bob Sadino atau kita ketok pintu ke Ciputra. Pasti kita akan seperti tadi Steve Jobs dengan Nolan Bushnell, pasti akan disuruh pulang. Tapi kita bisa mendapatkan yang lain. Saya yakin kalau kita mau, kita pasti bisa. Satu, kejujuran. We have to be true to ourselves.
we have to tentunya honest dan betul-betul memiliki suatu kunci bahwa kejujuran itu adalah bisa membuka semua pintu. Nah, ini juga ada beberapa mentor bisnis yang mulai suatu hubungan dengan mentorship dan mentoring gitu dengan suatu simple kebetulan. Tapi kalau bisa kita menggariskan suatu kejujuran, akan sangat mudah untuk mendapatkan mentor tersebut. Ada beberapa konsep yang saya ingin garis bawahi. Salah satunya memang konsep saya sendiri dengan William Surajaya. Saya waktu itu jujur datang ke dia, saya bilang, Om, saya ingin belajar, saya ingin betul-betul berguru sama Om. Dia tanya apa motivasi kami. Saya waktu itu jujur, karena saya waktu itu baru di PHK dan tidak memiliki, ya terus terang, kalau orang di PHK itu tiba-tiba rasa percaya dirinya hilang. Saya jujur bahwa saya bilang saya tidak punya percaya diri sama sekali. Kalau saya berada di sekitar Om William, tiba-tiba motivasi saya meningkat. Itu aja yang saya mau. Saya mau memperlihatkan kepada orang-orang bahwa saya dekat sama Om William. Itu waktu itu kejujuran saya. Nah, yang dia menghargai kejujuran tersebut, itu oke, kalau begitu ikut sama saya makan siang setiap hari Sabtu di sini di kantor saya. Jadi saya datang setiap makan siang sama Om William. Kedua adalah trust is everything. Jadi pertama honest, kedua adalah amanah. Amanah itu kita modalnya adalah kepercayaan. Bisnis itu adalah trust. Dengan reputasi yang baik, pasti kita akan bisa mengukir prestasi. Orang akan berbondong-bondong datang untuk menemui kita kalau kita dikenal sebagai orang yang dipercaya. Orang yang tidak ngemplang, orang yang tidak singkat janji. Dan kuncinya adalah tentunya tadi kejujuran dan amanah. Kalau kita jujur, kita amanah dan memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak kepada yang neko-neko, tapi kita tetap jujur, sekali lagi uang yang akan mengejar kita. Bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang akan mengejar kita. Ketiga, ini kunci juga, never give up. Never ever give up. Karena once you give up, you lose your chance. Once you give up, you lose your chance. Saya selalu merasa down setiap kali saya gagal. Banyak yang melihat sisi kesuksesan, tapi setiap pengusaha pasti ada kegagalan. Dan kegagalan itu merupakan bagian keseharian daripada seorang pengusaha. Nah, kalau ada kegagalan, saya selalu ingat cerita yang terus berulang kali saya utarakan dan saya baca berulang-ulang kali juga. Cerita daripada Colonel Sanders. Colonel Sanders itu menjadi pengusaha setelah dia pensiun menjadi militer. Dia mencoba resep Kentucky Fried Chicken itu sampai lebih dari 1000 kali. Ditolaknya itu 999 kali. Jadi kalau saya udah mau give up, saya menyatakan bahwa berapa kali saya udah mencoba. Kalau masih 10 kali, masih 15 kali, masih 20 kali, tidak ada apa-apanya sama si Colonel Sanders itu. Jadi itu bisa memotivasi kita. So, you never give up. Don't ever give up. Never say no. Keempat, think outside the box. Ini pura-pura yang dalamnya ada burger. I don't understand the relationship between think outside the box and the burger. Tapi ya kurang lebih, you have to think outside the box. Karena once you think outside the box, anything can happen. Kita coba pikir suatu koridor di mana yang lazim-lazim aja. Di dalam usia bisnis, kalau misalnya kita mau memulai sesuatu harus yang spektakuler. Spektakuler itu adalah think outside the box. Keluar dari kelaziman. Waktu saya memulai usaha, kelazimannya adalah dalam keadaan krisis itu orang mestinya cari payung dan berteduh. Tapi kalau kita think outside the box, begitu krisis pasti banyak peluang. Contohnya hotel ini. Hotel ini waktu itu nggak akan bisa dibeli kalau kita tidak memiliki kemampuan konsep think outside the box. Di mana orang-orang waktu itu takut beli properti, harga properti jatuh semua. Kita harus berani mengambil resiko dan mengambil suatu keputusan think outside the box. Kita beli
kita modifikasi, kita renovasi dalam waktu 3 tahun, 4 tahun. Sekarang hotelnya sudah alhamdulillah sekarang jauh lebih bagus dan harganya value-nya juga akan lebih tinggi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir di luar koridor, di luar box, kita tidak akan mungkin bisa mencapai kesuksesan. Contoh kedua, batu bara. Waktu kita mulai investasi di batu bara di tahun 1999 tahun 2000, semua menertawakan. Karena batu bara waktu itu dibilang sunset industry. Batu bara disebut sebagai industri yang akan kolaps. Karena tidak ada yang lagi yang mau menggunakan batu bara. Tapi kepercayaan kita adalah di luar box tersebut, bahwa begitu krisis selesai, negara, industri pasti akan membutuhkan energi. Dan energi apa yang paling gampang? Energi batu bara. Itu kepercayaan kita. Kita mulai investasi tahun 2000, bank tidak ada yang percaya kepada kita. Kita coba galang dana melalui teman-teman, melalui investor dari luar negeri. 2001, 2002 harga mulai meningkat, 2003, 2004, 2005 begitu recovery, ternyata harga batu bara naik 3-4 kali lipat. Investasi awal yang kita buat sekarang sudah naik hampir 80 kali lipat nilainya dibanding waktu kita beli. Perusahaan yang kita beli waktu itu merupakan perusahaan nggak masuk 500 besar perusahaan di Indonesia. Sekarang perusahaan ini masuk ke dalam top 10 Adaro Energy, dalam top 10 perusahaan terbesar dalam bursa efek Indonesia. Nah, ini yang kita lihat bagaimana caranya kalau konsep think outside the box ini kita terapkan, dan true to the nature, kita nggak mudah dipengaruhi. Kalau kita percaya bahwa vision itu adalah yang benar, insya Allah usahanya akan sampai. Kuncinya apakah kita mau, apakah kita jujur, apakah kita trust. Because trust is everything and never give up, and think outside the box. Jadi dengan itu saya ingin tutup sharing ini. Saya terbuka untuk diskusi. Tapi guys, I believe bahwa dalam ruangan ini mustahil kalau tidak lahir 5 atau 6 bilioner dalam jangka 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.